Sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya telah terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Abdul Halim SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang kami sayangi teman-teman seperjuangan dari kelas 21A Pendidikan Fisika Universitas Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pendidikan Pancasila pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, perkenalkan, saya Yiksi Hilmalia yang insya Allah akan menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok 3 pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan agenda pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat tambahan dari dosen pengampu, yang kelima penutup. Baik, acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh kelompok 3 yang beranggotakan saya, Yiksi Hilmalia, dengan NPM 21130220071, rekan saya, Nikomang Satyawati dengan NPM 21130220005, dan Rahma Widiati dengan NPM 21130220039. Dan materi yang akan kami sampaikan pada pertemuan keempat ini berjudul Identitas Nasional. Baik, langsung saja. Materi 1 akan disampaikan oleh rekan saya, Nikomang Satyawati. Kepada Nikomang Satyawati, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok atau organisasi atau negara. Kata identitas berasal dari identity yang berarti ciri-ciri, tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Kata nasional dalam identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional Indonesia bisa disebut juga sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Lahirnya suatu identitas nasional bangsa pasti memiliki ciri khas.
sifat serta keunikan tersendiri yang didukung oleh faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama ada primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan atau darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua ada sakral. Faktor sakral berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga ada tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah keadilan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setiap pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya, tanpa menghilangkan keterkaitannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Yang kelima ada sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam suatu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara anggota masyarakat itu. Yang keenam ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nikomang atas penjelasannya. Dan materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Rahma Widiati. Kepada Rahma Widiati, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, dapat terdengar dengan baik, Rahma. Saya akan melanjutkan materi dari Nikomang. Selanjutnya ada kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Next. Maaf, nah Bapak potong sebentar. Ini bersama seni tari kelas A kan? Enggak, Pak. Maaf Bapak, izin menjawab, bukan Bapak. Yang Ini kelas seni tari sepertinya nanti siang Bapak. yang jadwal kita kan di ini, Pak. Oh iya, iya. Sorry. Oh, yang sendiri. Ditukar Pak. Oh iya, Iya silakan. Bapak. Ya, Pak. Iya Bapak, terima kasih. Selanjutnya, identitas nasional sebagai pemersatu bangsa. Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa, maksudnya identitas nasional adalah alat pemersatu bangsa. Seperti contohnya di Indonesia, yaitu Pancasila sebagai identitas nasionalnya. Next. Yang kedua, sebagai ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa lain. Maksudnya dengan definisi dari identitas nasional di atas, bahwa dikatakan identitas nasional sebagai pembeda, ciri-ciri, dan jati diri suatu bangsa. Next. Selanjutnya, sebagai landasan negara. Sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Maksudnya, identitas nasional seperti yang disebutkan di atas tadi, sebagai jati diri suatu bangsa, dengan adanya identitas nasional, maka bangsa tidak akan kehilangan arah dan dapat berpegang teguh terhadap prinsip jati diri sendiri untuk berkembang. Next.
Selanjutnya, kegiatan atau bentuk identitas nasional Indonesia meliputi bendera negara, yaitu sang merah putih. Warna merah berarti berani. Warna putih berarti suci, merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia, putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Yang kedua ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang. Sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa komunikasi. Bahasa tersebut telah digunakan hampir seluruh Asia Tenggara. Yang ketiga ada Garuda Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945, dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang anggota bernama Prada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kelima ada UUD NKRI tahun 1945. UUD NKRI tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara RI dan identitas nasional. Yang keenam ada kebudayaan daerah. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah 1.340 suku bangsa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 724 bahasa. Jumlah budaya yang ada di Indonesia berjumlah 7.241 karya budaya. Dan jumlah ras di Indonesia ada 4, yaitu Papelanizoid, Negroid, Wedoid, dan Melayu Mongoloid. Next. Pemberdayaan identitas nasional. Yang pertama ada realitas. Dalam arti nilai-nilai yang dikandung Pancasila bersifat objektif yang dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Next. Kedua ada idealitas. Dalam arti nilai-nilai yang dikandung Pancasila. Dalam arti idealisme yang dikandung Pancasila bukan sekedar utopis tanpa makna, tapi sebuah kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme dalam menjalani masa depan. Next. Fleksibilitas. Artinya Pancasila terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan, sehingga Pancasila tetap aktual, relevan, serta fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, identitas nasional dapat dipahami oleh masyarakat sebagai penerus tradisi dengan nilai-nilai yang diwariskan dan diajarkan oleh para pendiri negara. Namun, perlu diingat bahwa zaman senantiasa berubah, yang tidak saja berbeda, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai tradisi yang diwariskan. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahma atas penjelasannya. Dan sesi terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah identitas bangsa Indonesia merupakan salah satu identitas yang telah melekat pada negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang nasional terletak pada simbol burung Garuda dengan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam dasar negara Pancasila. Identitas nasional menunjukkan karakteristik unik dari satu kelompok bangsa yang membedakannya dengan bangsa lainnya. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri yang ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Faktor tersebut adalah faktor objektif dan faktor subjektif.
Dalam pemberdayaan identitas nasional, terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang di dalamnya mengandung dimensi seperti realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, pertanyaan pertama dari Saudari Fadila Oktavianti, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Iksi. Sebelumnya mau izin perkenalkan diri, nama saya Fadila Oktavianti, NPM 2113022025. Mohon izin bertanya. Tadi itu kan udah dijelasin ya, kalau di materi itu ada identitas nasional dapat terbentuk sebab adanya faktor. Terus bagaimana proses pembentukan identitas nasional negara Indonesia yang jarang orang ketahui? Terima kasih. Baik, terima kasih Fadilah atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan kedua dari Saudari Atika Yolandari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Iksi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Atika Yolandari dengan NPM 2113022031. Izin bertanya. Maaf sebelumnya Atika, suaranya tidak terdengar. Bisa lebih dikeraskan lagi. Ya, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Atika Yulandari dengan NPM 2113022031. Izin bertanya, bagaimana bahasa bisa disebut sebagai identitas nasional walaupun di dalamnya terdapat banyak kata serapan dari negara lain? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Atika Yulandari atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Saudari Diana Puspita. Kepada Diana Puspita, kami persilahkan. Baik, terima kasih Iksi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Puspita dengan NPM 2113022023. Izin bertanya, bagaimana upaya menjaga identitas nasional bangsa Indonesia dari ancaman di era globalisasi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Diana atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu ya. Langsung saja ini langsung kami terima semua pertanyaannya. Ada yang bertanya, pertanyaan keempat dari Nia Nurma Yunita. Kepada Nia Nurma, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Nurma Yunita dengan NPM 2113022022. Konflik di Indonesia saat ini kan menyatakan bahwa identitas nasional itu mengalami penurunan atau kemerosotan dari nilai-nilainya akibat dari pengaruh masuknya bangsa atau bahasa asing dari luar ke Indonesia. Strategi seperti apa yang dapat digunakan untuk menyikapi atau mengatasi konflik tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Nurma atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Tikti Silvana Faradia, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tikvi Silvana Faradia dengan NPM 2113022013. Pertanyaan saya ini, menurut kelompok Anda, bagaimana cara atau mengimplementasikan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih Tikvi atas pertanyaannya. Izin untuk mencari jawaban terlebih dahulu dan mendiskusikannya. Jadi mohon sebentar ya.
Baik, diskusi kami seperti sudah cukup. Kami akan memulai menjawab pertanyaan pertama dari Saudari Fadila Oktavianti yang akan dijawab oleh teman kami, Nikomang Satyawati. Kepada Nikomang Satyawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Oktavianti. Bagaimana proses pembentukan identitas nasional negara Indonesia yang jarang orang ketahui? Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan panjang di antara warga bangsa negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam negara umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang tentu saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa lain. Inilah yang menyebabkan sebuah negara bangsa yang baru merdeka mengalami pertikaian intern yang berlarut-larut demi untuk saling mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional. Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan disepakati apa-apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Bisa dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya, kecuali pada saat proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan di antara warga bangsa. Apakah jawabannya dapat diterima, Fadila? Jawabannya baik sekali. Terima kasih Nikomang atas jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Nikomang Satyawati atas jawabannya. Kemudian kita akan menjawab ke pertanyaan kedua, yaitu dari Atika Yolandari yang akan dijawab oleh saudari teman kita, Saudari Rahma Widiati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Atika. Bagaimana bahasa bisa disebut sebagai identitas nasional, walaupun di dalamnya terdapat suatu kata serapan dari negara lain? Kata serapan dalam bahasa Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa lain atau bahasa daerah, bahasa luar negeri, yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Setiap masyarakat bahasa memiliki tentang cara yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau perasaan, atau untuk menyebutkan atau mengacu ke benda-benda di sekitarnya. Hingga pada suatu titik waktu, kata-kata yang dihasilkan melalui kesepakatan masyarakat itu umumnya mencukupi keperluan itu. Namun, manakala terjadi hubungan dengan masyarakat bahasa lain, sangat mungkin muncul gagasan, konsep, atau barang baru yang datang dari luar budaya masyarakat. Dengan sendirinya juga diperlukan kata baru. Salah satu cara memenuhi keperluan itu yang sering dianggap lebih mudah adalah mengambil kata yang digunakan oleh masyarakat luar yang menjadi asal hal ihwal baru itu. Apakah bisa diterima, Atika? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Rahma atas jawabannya. Semoga Tika juga puas dengan jawabannya. Baik, kita akan ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Diana Puspita yang akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi pertanyaan dari Diana adalah, bagaimana upaya menjaga identitas nasional bangsa Indonesia dari ancaman di era globalisasi? Jadi menurut kelompok kami, upaya untuk menjaga identitas nasional bangsa Indonesia dari ancaman di era globalisasi adalah dengan cara yang pertama, mempererat kesatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silaturahmi dengan sesama, tidak bersikap individualisme apabila ada orang yang membutuhkan bantuan kita menolongnya dengan ikhlas. Kemudian cara yang kedua bisa dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contohnya, dengan cara tidak mencontek saat ujian dan juga mematuhi peraturan yang ada.
Kemudian cara yang ketiga bisa dengan mengembangkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme pada diri kita. Misalnya dengan memulai hal-hal yang kecil seperti membaca buku tentang perjuangan-perjuangan para pahlawan, lebih mencintai produk lokal dengan cara bangga menggunakan produk buatan lokal. Selain itu, kita juga dapat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada pada daerah tempat tinggal masing-masing agar budaya tersebut tetap lestari dan tidak luntur atau bahkan hilang dimakan oleh zaman. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Diana Puspita? Apakah bisa diterima? Iya, makasih Nixi. Baik, terima kasih Diana atas pertanyaannya. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang keempat dari Nia Nurma Yunita yang akan dijawab oleh saudari Rahma Widiati. Kepada Rahma, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nia Nurma Yunita. Konflik di Indonesia saat ini menyatakan bahwa identitas nasional mengalami kemerosotan atau penurunan dari nilai-nilai akibat pengaruh dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Strategi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik tersebut? Pada saat sekarang ini, Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap bangsa dengan keunikan dan jati diri masing-masing. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam dunia pendidikan sendiri, diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan yang harus diajarkan sejak dini, agar para penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri, sehingga tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Para siswa tidak hanya belajar teori dari pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa. Krisis identitas merupakan masalah yang serius. Kita khawatir dengan adanya krisis identitas ini kita menjadi kurang sadar dan menurunnya rasa cinta tanah air. Untuk mengatasi krisis identitas, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme, salah satunya dengan cara memakai barang-barang buatan bangsa sendiri. Diperlukan adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan kewarganegaraan, agar para siswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Diperlukan adanya pelestarian budaya. Pemerintah harus mendanai kebutuhan-kebutuhan pelestarian tersebut agar aset budaya kita terjaga kelestariannya. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah cukup nih ya? Baik, jawabannya sangat bagus sekali. Terima kasih banyak, Rahma. Sama-sama. Baik, terima kasih Rahma atas jawabannya. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan terakhir dari Tiki Silvana Faradia yang akan dijawab oleh rekan kami, Nikomang Satyawati. Kepada Nikomang, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari TV. Bagaimana cara atau mengimplementasikan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari? Pada bidang agama, identitas nasional Indonesia dapat dilihat semakin membudayanya konsep dalam toleransi beragama yang digerakkan melalui ciri khas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan lokal. Pada bidang pendidikan, contohnya identitas nasional Indonesia yakni dapat dilihat melalui pendidikan yang mengajarkan anak didik atau masyarakat untuk menjaga sikap gotong royong serta melakukan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Dan pada bidang sosial, contohnya identitas nasional Indonesia dapat dilihat dari aktivitas ronda yang dilakukan sekelompok dari anggota masyarakat dalam sebuah desa sebagai bentuk upaya solidaritas, juga bentuk tanggung jawab sosial antar masyarakat. Pada bidang perdagangan, contoh identitas nasional Indonesia dapat dilihat dari masih membudayanya perdagangan minuman tradisional yang dikenal dengan nama jamu sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia. Bagaimana TV dengan jawabannya? Oke, cukup. Terima kasih, Nikoma. Ya.
Baik, terima kasih Noma atas jawabannya. Dan begitulah jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan dari teman-teman semua. Dan bagi ada teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Jikalau teman-teman ada yang ingin menambahkan materi dari kami, bagaimana? Cukup sepertinya Iksi. Baiklah. Bahkan Iksi. Oh, baik, Puspita. Ya, silahkan. Mohon maaf sebelumnya saya off cam karena tadi saya udah ngomong tapi suaranya terkendala gitu kan. Nah, saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nia. Tadi yang dijawab oleh Rahma, betul sekali. Kita banyak banget yang bisa dilakukan untuk lebih menonjolkan identitas diri kita sendiri gitu. Dengan adanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, terus dengan adanya pelajaran PKN di sekolah, itu dapat membantu menanggulangi krisis identitas yang terjadi gitu. Nah, tadi juga Rahma bilang lebih mencintai budaya kita sendiri, mencintai atau menggunakan produk-produk lokal gitu. Selain itu kita juga perlu kesadaran dari diri kita sendiri gitu. Kalau dari diri kita sendiri udah sadar, kita bisa menyebarkan ke teman-teman kita. Misalkan ada produk nih, produk sepatu gitu. Kita menggunakannya gitu. Ini produk lokal kita loh gitu. Ini baju batik kita loh, batiknya dari ini, dari ini, dari ini. Kita nyebarin ke teman-teman kita gitu. Ayo dong kita pakai produk kita sendiri. Selain harganya terjangkau, brandednya bagus, segala macam. Nggak masalah kita promosi budaya kita sendiri gitu. Untuk apa gunanya? Untuk budaya kita supaya tidak hilang gitu. Ayo dong kita tonton tari ini gitu, dari sini gitu. Itu juga dapat membuat menanggulangi krisis identitas yang terjadi gitu. Salah satunya mencintai budaya-budaya seni yang ada di Indonesia gitu. Oke, sekian. Terima kasih, Hilma. Baik, terima kasih banyak Puspita atas tambahan materinya. Kemudian agenda yang selanjutnya yaitu penambahan materi dari dosen pengampu kepada Bapak Abdul Halim, SPD MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Ya, Pertama, Bapak ucapkan terima kasih kepada mahasiswa semuanya sudah melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini dengan baik dan lancar. Materinya mudah dipahami dan pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab dengan baik oleh penyajinya. Bapak sambil buka laptop ya, karena Bapak lagi membuat flash untuk kelas yang lain supaya apa yang kita lakukan bisa dilaporkan di V-Class biar terupdate di universitas bahwa proses perkuliahan kita sesuai dengan aturan. Baik, maka semuanya pada pagi hari ini kita sudah membahas mengenai identitas nasional secara keseluruhan, materinya sudah disampaikan. Saya perlu Bapak tambahkan di sini bahwa identitas nasional itu adalah ciri khas dari suatu bangsa. Atau yang membedakan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Perlunya identitas nasional di sini adalah sama halnya dengan diri kita, memiliki nama, ciri khas fisik, yang tentunya adalah untuk mengetahui keberadaan suatu bangsa tersebut. Sama halnya dengan identitas negara Indonesia pada saat ini. Di materi sudah dituliskan bahwa berbagai macam identitas negara kita, mulai dari bendera, bahasa, lambang negara, Garuda Pancasila, itu yang secara umum saja yang perlu dipahami oleh warga negara dan diakui oleh masyarakat dunia. Tapi dalam hal ini, yang paling menonjol adalah ketika orang berbicara mengenai masalah Indonesia, masyarakat luar akan tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang luas, kemudian
negara yang beribu-ribu pulau, memiliki banyak kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang secara turun-temurun masih terpelihara. Dan itu merupakan kebanggaan daripada kita sebagai rakyat Indonesia. Kalau negara lain ingin mengetahui dan kagum terhadap budaya lokal kita, kenapa kita sebagai warga negara Indonesia menyayangi, mempertahankannya, dan mengakuinya setiap hari gitu. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamakan apa yang dimiliki oleh Rusia sekarang ini yang masih berperang dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus selalu mengembangkan dan melestarikan apa yang kita miliki saat ini, sehingga diakui oleh masyarakat dunia. Tidak bisa disamakan suatu keadaan masyarakat, kebudayaannya antar negara satu dengan negara lain. Itu pesan Bapak dalam perkuliahan pagi ini. Oleh karenanya, tadi contoh teman kamu sudah memberikan contoh bahwa kita mulai dari yang hal sederhana saja, gitu. Mencintai produk lokal, kemudian bangga terhadap kebudayaan daerah, gitu. Tapi dalam hal ini belum mendunia. Sebagai mahasiswa, tugas kita adalah membuatnya. Apalagi zaman digital sekarang ini, perlunya kita perang media sosial ya terhadap negara lain. Kalau negara lain selalu memposting tentang kelebihan kebudayaan mereka, kenapa kita tidak gitu? Jadi jangan malu kalau kamu memposting lagi rabanaan, gotong royong, kemudian riungan di masyarakat gitu. Itu yang biar masyarakat dunia tahu bahwa kita ini banyak kegiatan yang tidak ada di negara lain gitu. Itu yang maksud Bapak, sebagai tambahannya zaman milenial dan digital sekarang ini kita bukan perang secara terbuka yang terjadi di antara Ukraina dan Rusia saja, tapi kita perang cyber ya, perang media sosial ya. Oleh karena itu, Bapak berharap kepada mahasiswa semuanya, jangan sungkan dan jangan malu mempromosikan apa yang kita miliki selagi itu baik dan tidak merusak tatanan nilai masyarakat di media sosial. Gitu. Jadi bukan hanya makanan enak saja yang diposting di media sosial, termasuk kegiatan-kegiatan kebiasaan di masyarakat yang bisa mencontohkan hal-hal yang baik. Gitu. Demikian tambahan dari Bapak. Semoga sehat semua dan semangat selalu. Terima kasih sudah melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama semuanya. Bapak mohon live ya dari Zoom ya, karena Boleh, Bapak. Pak. Sebentar, tadi sudah direkam ini ya? Sudah, Bapak. Oke, jadi taruh di YouTube, linknya aja ditaruh di Fiklas ya, sebagai laporan perkuliahan kita. Ya, Terima Baik, Bapak. kasih mahasiswa ya. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.